selain ada juga selain beberapa artikel ilmiah yang pernah diterbitkan, dan ini saya juga ada dapat data uh, inovasi juara satu inovasi produk ya Ya. dari program KKN kemarin. Nah, program inovasi yang ada lakukan pada saat KKN itu apa deh, sehingga dapat juara satu di situ? Tertarik deh bisa deh tentang kampus pariwisata ya. Nah, Ya. kenapa ilmu pemerintahan ini pikirnya saya, kenapa ilmu pemerintahan study tour di sana atau melakukan pertukaran mahasiswa di kampus-kampus itu kan suatu harapan outputnya adalah teman-teman mahasiswa ini bisa menjemput atau membangun daerahnya manakala daerahnya memiliki potensi pariwisata kan gitu. Itu output yang ini yang coba kampus harapkan gitu dalam program pertukaran mahasiswa itu. Nah, menurut Ade sendiri ya, kita berbicara ke pemerintahan, kita berbicara skala daerah khusus di Kabupaten Parwa aja yang lebih sempit gitu, tempat Ade berdomisili dan tempat Ade bermukim. Nah, menurut Ade ada nggak sih apakah baru ini bisa diarahkan menjadi daerah yang potensi wisata gitu? Kalau dari pandanganku Kak, ada, karena saya yakin kalau Indonesia itu kan punya kekayaan alamnya yang luar biasa, termasuk daerahku sendiri Baru. Kalau di Baru itu kayaknya dominan ke gunungnya, kayaknya destinasi mountain. Nah itu sebenarnya banyak kayak desa-desa yang punya destinasi wisata, cuman belum dikelola dengan baik begitu Kak. Mungkin belum ada belum ada dananya, atau belum ada pemandunya begitu. Tapi sangat potensial kalau dipikir-pikir. Jadi salah satu daerah di selatan yang memiliki potensi SDA yang mumpuni adalah Kabupaten Baru, khususnya penggunungan itu ya. Dan itu menurut Ade potensi dibangun pariwisata di Kabupaten Baru. Nah, selain Ade banyak berkecimpung sebagai delegasi baik sifatnya delegasi secara nasional maupun internasional, dan ternyata ada juga saya lihat punya hobi-hobi menulis. Beberapa jurnal Ade dan data yang kami terima ada yang lolos sebagai jurnal internasional. Salah satunya itu terindeks Scopus gitu. Nah, jurnalnya itu isinya apa deh? Ada apa jurnal yang ada itu isinya? Kalau yang terbit di Scopus, kalau yang diterbit yang terindeks Scopus, yang artikel itu kemarin yang saya ambil sebenarnya dari jadi skripsiku Kak, tentang implementasi perbedaan kebijakan e-learning di SMA negeri dan swasta di Kota Makassar. Nah, kalau saya kemarin itu jurnal internasionalnya yang saya upload, artikel di jurnal internasional yang terindeks Scopus yang saya upload tentang itu. Jadi saya mau melihat kan COVID-19 kemarin marak sekali digunakan digitalisasi, termasuk di bidang pendidikan yang kita kenal dengan e-learning, kebijakan e-learning. Jadi segala hal di dunia pendidikan itu mulai dialihkan ke penggunaan digitalisasi. Nah, dari itu saya mulai tertarik begitu Kak, saya mau lihat bagaimana penggunaan e-learning di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, kemudian saya persempit lagi di Kota Makassar, di Kota Makassar sendiri sebagai lokus utama penelitian. Nah, dari situ saya berpikir lagi, kalau misalnya bahas hanya soal perbedaan kebijakan implementasi, saya lihat di artikel di jurnal itu sudah banyak Kak. Kalau membahas soal kebijakan e-learning, jadi saya coba
cari apa kira-kira hal yang menarik yang bisa membedakan penelitian saya dengan penelitian-penelitian yang lain. Makanya saya mulai berpikirlah cari-cari, ada konsul juga sama dosen pembimbing. Nah, pada akhirnya saya lihat ada sebuah video dan artikel yang saya lihat, ternyata di sekolah swasta dan negeri ada banyak-banyak begitu Kak perbedaan, mungkin dari kebijakannya, dari ininya. Nah, setelah saya cari-cari di artikel yang lain, belum ada yang membahas soal bagaimana kebijakan e-learning itu di sekolah swasta dan di sekolah negeri. Karena kebijakan di sekolah swasta itu di negeri kan beda. Kalau sekolah swasta kan dia ini Kak, dia dari yayasan, dan secara finansial juga kebanyakan didanai oleh yayasannya sendiri. Tapi kan kalau negeri kan dia disubsidi dari pemerintah, mulai dari alat-alatnya dan ininya. Nah, saya ingin tahu itu Kak, bagaimana perbedaan kebijakan e-learning di masa-masa darurat seperti ini, bagaimana sekolah swasta dan negeri menyikapi situasi dan bagaimana dia mengatasi dengan adanya e-learning yang diperintahkan oleh Kemendikbud sendiri atau pemerintah Indonesia. Nah, dari hasil penelitian Ade sendiri, hipotesis yang bisa dipetik dari hasil penelitian Ade gimana? Mungkin kita kalau secara garis besar itu yang hasil kemarin yang saya dapatkan setelah wawancara dan observasi langsung, sekolah swasta, ternyata sekolah swasta lebih mendukung untuk bukan ada yang tidak baik, tetapi semua baik, cuman ada yang lebih baik. Nah, yang lebih baik itu di sekolah swasta. Kenapa saya bilang begitu? Ini mendukung dengan beberapa indikator. Yang pertama, di segi fasilitasnya. Memang di sekolah negeri sama swasta sama-sama memiliki fasilitas teknologi seperti komputer, ruang komputer untuk ujian nasional yang digunakan begitu Kak. Cuman ada perbedaan untuk dari segi perawatan dari teknologi tersebut. Karena kemarin pas wawancara itu dikatakan langsung pada saat itu di sekolah negeri, di salah satu sekolah negeri yang saya jadikan sebagai lokus utama, katanya ruang teknologinya ruang teknologinya itu sedang dalam keadaan renovasi, dan kemudian di sekolah swasta katanya sering dilakukan pengecekan terhadap teknologinya itu sendiri. Jadi sini saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin dari kerusakan teknologi ataupun masalah teknologi yang ada di fasilitas yang ada di sekolah negeri mungkin tidak dilakukan atau belum masih dilakukan pengecekan dengan baik dibanding sekolah swasta. Kemudian yang kedua, persoalan sistem sekolah ataupun persoalan guru memanajemen kelas. Nah, kalau di sekolah negeri kan dia kelasnya paralel Kak. Dia kan banyak, satu kelas kurang lebih ada 30 sampai 40 siswa dalam kelas. Nah, berbeda kalau di sekolah swasta kan dia lebih membatasi dan lebih sedikit siswa dalam sekelas. Misalnya kayak ada 20. Kemarin pas di sekolah swasta yang saya pakai sebagai lokus utama, dia cuman ada sekitar 15 sampai 20 siswa. Dan saya rasa kalau misalnya guru menjelaskan di kelas dengan siswa yang lebih sedikit itu lebih masif untuk menangani setiap siswa. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas siswanya lebih banyak, itu semakin mungkin bisa, tapi sulit atau susah bagi guru untuk memanajemen kelas. Pasti tidak semua tercover oleh gurunya sendiri. Dan memang dalam literatur pendidikan itu standar minimal jumlah siswa kalau saya nggak salah sekitar 23 ke bawah, sekarang gitu yang sepengetahuan saya literaturnya. Nah, berarti bisa saya simpulkan Dek, untuk menerapkan e-learning ini ada beberapa indikator yang harus terkait atau harus ada beberapa faktor terkait. Yang pertama, fasilitas yang memadai dan SDM yang mumpuni, ya kan? Nah, indikator inilah yang menjadi tolak ukur kita bisa menerapkan yang namanya e-learning di setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Baik, selain ada juga selain beberapa artikel ilmiah yang pernah diterbitkan, dan ini saya juga ada dapat data inovasi juara satu inovasi produk
ya Iya. dari program KKN kemarin. Nah, program inovasi yang Ade lakukan pada saat KKN itu apa deh? Sehingga dapat juara 1 di situ. Itu inovasi kemarin itu predikat yang diberikan dari program kuliah kerja nyata Muhammadiyah Asia seluruh Indonesia. Ini saya buat inovasi tersebut awalnya terinspirasi dari itu tadi yang PMM. Kebetulan pas PMM pertukaran mahasiswa Merdeka kemarin kita dapat kesempatan untuk berkunjung di sebuah desa digital di salah satu desa di Jawa Barat, dan itu yang membuat saya terinspirasi kalau misalnya bagaimana kalau kita menciptakan sebuah inovasi berbasis digitalisasi. Nah, kebetulan kemarin pas KKN itu saya ditempatkan di Desa Cendana Baru, Kabupaten Maros. Di situ saya membuat sebuah inovasi teknologi berbentuk website. Jadi kan di desa itu sebenarnya potensinya sangat banyak, kayak sumber daya alamnya seperti cengkeh, kopi, jagung dan lain-lain. Cuman yang salah satu hal yang mungkin tidak ada di sana, yang saya pikir juga tidak ada di sana adalah di sana itu belum terlalu tersentuh dengan digitalisasi. Terutama penggunaan di kantor pemerintahan desanya itu masih terbatas soal fasilitas teknologi. Nah, makanya itu saya ingin mencari cara bagaimana saya menciptakan sebuah produk yang berbasis digital sehingga kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa dimiliki desa tersebut bisa terlihat oleh banyak orang, begitu Kak. Karena memanfaatkan digitalisasi di era ini itu sangat penting, Kak. Karena kalau sekedar omongan dari mulut ke mulut juga tidak bisa sampai menyeluruh begitu. Tidak mungkin pembicaraan dari mulut ke mulut sampai ke misalnya Pulau Sumatera, Pulau Papua. Makanya perlulah digitalisasi. Nah, saat itu kita membuat website, tapi kan karena kita tidak ada mahasiswa di Poskoku yang basicnya dari informatika atau programmer. Nah, kita buat website yang basic dengan memanfaatkan domain dari blogspot.com. Itu hanya sekadar yang basic saja, basic website. Nah, kita buat website dari blogspot.com, ada menunya beberapa, bisa dicek di Desa Cendana blogspot.com. Itu ada menunya beberapa kayak profil desa, berita utama, galeri desa untuk foto-foto kegiatan desa, profil desa untuk menampilkan bagaimana profil dari desa tersebut, berita-berita utama dari situ. Dan itu diapresiasi sekali sama kepala desanya bahwa baru ada anak posko yang dari sekian banyak anak KKN yang KKN di desa tersebut, baru ini yang menciptakan begitu inovasi teknologi. Makanya kemarin kita speechless lagi bisa mendapatkan juara 1. Dikabari kemarin sama dosen pembimbing kita, katanya kita juara 1 inovasi teknologi begitu Pak. Ya, artinya kan orang lebih cenderung kalau KKN itu kerja bakti, kerja sosial, bangun fisik. Padahal dasarnya kita KKN itu teman-teman mahasiswa ini mungkinnya pengalaman-pengalaman yang didapatkan di kampus, gagasan-gagasan yang diterima di kampus itu memang harus diterapkan. Nah, salah satu tadi itu sangat baik memberikan satu jalan bahwa pembangunan di sebuah desa itu tidak terfokus pada infrastruktur saja, tapi pembangunan di era digitalisasi dengan menjadi peluang digitalisasi juga itu sangat penting. Dan tepat sasaran jikalau memang SDA yang ada di desa itu dan beberapa bisa dipublikasikan dan bisa terinformasikan. Betul.